Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali membaca kitab Taisir Mustalahul Hadis. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang beliau sampaikan. Tidak ada yang beliau sembunyikan, semuanya sudah disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, sehingga apa yang kita lalui di dalam kehidupan ini tidak lepas dan semuanya ada tuntunannya dari baginda Rasulullah SAW yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sepatutnya kita mengagungkan, memuliakan, mengenang dan memupuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Taisir Mustalahul Hadis kita. Semalam sudah sampai halaman 10, Ta'rifat Awwaliyah. Kita kembali sedikit membicarakan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perkembangan ilmu hadis. Perkembangan ilmu hadis yang signifikan itu terjadi pada masa abad ke-4 Hijriah. Pada masa inilah ada seorang ulama yang bernama Abu Muhammad Al-Hasan Ar-Ramahul-Muzi. Beliau mengarang sebuah kitab khusus ilmu hadis yang bernama Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'id. Sehingga dalam pembicaraan ilmu hadis kita sebagai umatnya Rasulullah SAW ini memiliki panduan untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan dengan pemahaman yang tepat. Dan tentunya kita kadang-kala juga memaham hadis apalagi Al-Quran dengan pahaman kita sendiri. Tapi kita tetap bergantunglah kepada kajian-kajian ulama-ulama terdahulu. Kita lanjutkan pembicaraan ilmu hadis kita. Ta'rif Awwaliyah halaman 10. Semalam sudah kita sampaikan kajian yang nomor 1. Kita buliki pulang. 1. Ilmul Mustalahi. Ilmul mustalah huwa ilmun adalah ilmu
bi usulin, tentang dasar-dasar, wa qawaida, dan kaidah-kaidah, yu'rafu biha ahwalus sanadi, dikenal dengannya keadaan-keadaan sanad, wal matni, dan matan, min haitsul qabul war raddu, dari segi diterima dan ditolaknya. Sanad semalam adalah rentetan nama-nama yang disebutkan oleh Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah, itu sanad. Jika kita membaca Sahih Bukhari itulah. Kalau membaca Sahih Muslim, nah yang disampaikan Imam Muslim, nama-nama yang disampaikan Imam Muslim sampai kepada Rasulullah, itu sanad. Kemudian matan itu adalah isi hadisnya. Yang kedua, maudhu'uhu. Maudhu'uhu artinya sasaran. Sasaran dalam ilmu hadis ini apa? Kalau tafsir sasarannya Al-Qur'an. Kalau hadis, ilmu hadis sasarannya as-sanadu wal matnu. Sanad dan matan, min haitsul qabul war raddu, dari segi diterima dan ditolaknya. Sanad dan matan dari segi diterima dan ditolak. Samratuhu. Yang ketiga, buahnya atau hasilnya. Setelah kita memiliki kaidah, setelah kita mengetahui sasaran yang kita pelajari dalam ilmu hadis itu apa sasarannya, buahnya hasilnya apa? Samratuhu tamyizus sahihi minas saqimi minal ahadis. Buahnya atau hasilnya tamyiz, membedakan as-sahih dari hadis sahih, minas saqim daripada hadis yang rusak, minal ahadis dari hadis. Hadis nang rusak, hadis nang sahih bisa kita ambil. Mana nang sahih, mana nang rusak, ketahuan jadinya. Yang keempat, al-hadis. Ada istilah hadis. Lughatan al-jadid. Menurut bahasa adalah al-jadid, baru. Wa yujma'u ala ahadisa, dijamakkan ahadis menjadi ahadis, ala khilafil qiyas, menyalahi qiyas. Asal kata al-hadis itu adalah baru, artinya di dalam, ya kalau kita berbicara bahasa Arab, hadis artinya baru. Tapi kalau berbicara di dalam ilmu hadis, hadis artinya lain ulang. Nah. Istilahan, menurut istilah hadis. Jadi di dalam kitab ini bila istilah hadis, kada lagi memakai logatan tadi, pakai istilahnya. Ada kan di dalam kitab ini hadis ya. Nah, di dalam kitab ini al-hadis kada lagi ngarannya arti baru, tapi memakai arti istilahnya. Tapi kalau di dalam kitab bahasa Arab, hadis ya bisa makna jadid, bisa ya makna hadis nang istilahnya nih. Tapi kalau di sini rata-rata sebutan hadis adalah artinya istilah ini, yaitu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin, yaitu ma udhifa, yang disandarkan ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin berupa perkataan, aw fi'lin atau perbuatan, aw taqririn atau ketetapan, aw sifatin atau sifat. Yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, dan sifat Nabi, itu semua dinamakan hadis.
Jar Nabi kaini ini hadis. Nabi menggawi kaini hadis. Ketetapan ini adalah pengakuan jar kita. Ada sahabat menggawi nang kaini. Nabi menyuruh kada, melarang kada, melihatakan. Nah, itu pengakuan. Bila melihatakan itu pengakuan bahwasanya hal itu boleh. Nabi berdiam. Nah, berarti boleh aja. Si Nabi kada melarang berarti boleh aja. Au sifatin, atau sifat. Misal ketetapan tadi kan misalnya ada sahabat makan sesuatu ya. Sesuatu itu dimakannya di hadapan Nabi ya. Ada makan daging apa kah di hadapan Nabi. Nabi tahu itu daging binatang anu ngarannya. Nabi kada melarang. Nah, Nabi kada melarang berarti hal itu boleh aja dimakan. Nah, itu ketetapan. Au sifatin, atau sifat. Nabi ya misalnya ya sifat-sifat Nabi lah, sifat-sifat Nabi. Yang kelima, al-khabaru. Pertama, lugatan an-naba'u. Menurut bahasa an-naba. Naba artinya berita atau informasi. Wa jam'uhu akhbarun. Jamaknya adalah akhbar. Ba istilahan, menurut istilah fihi salah satu aqwalin. Khabar ini ada 3 pendapat ulama. Wahya, yaitu wa muradifun lil hadis, sama dengan hadis artinya. Muradifah ila Nabi SAW tadi. Ai anna ma'naha wahidun istilahan, bahwasanya maknanya, pengertiannya wahid, sama. Istilahan menurut istilah. Itu pendapat yang pertama. Hadis lawan khabar sama. Yang kedua, mughayyirun lahu, berbeda dengan hadis. Fal hadis maja Nabi SAW. Hadis datang dari Nabi SAW. Wal khabaru maja an ghairihi, dan khabar yang datang dari selain Nabi, bisa dari sahabat atau tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi sesudah sahabat. Sahabat kan, sahabat ini ya Rasulullah di dalam situ ya, di zaman Nabi. Ya zaman Nabi, zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in. Tabi'in ini generasi di bawah sahabat nang kada bertemuan lan Nabi. Kalau sahabat, orang-orang yang bertemuan dan beriman dengan Nabi sahabat. Kalau tabi'in, orang beriman dengan Nabi cuman kada bertemu dengan Nabi. Yang ketiga, amu minhu fal hadisu maja Nabi SAW, umum, lebih umum daripada hadis. Fal hadisu maja Nabi SAW, hadis itu datang dari Nabi SAW. Wal khabaru maja anhu au an ghairihi, dan khabar adalah dari Nabi dan dari selain Nabi. Kalau yang pertama tadi khabar khusus selain Nabi, yang nomor 2 tadi. Kalau yang ketiga dari Nabi dan selain Nabi. Nah, terbanyak cakupannya nih kan. Jadi ada istilah khabar, ada istilah hadis. Jadi biasanya khabar dan hadis tuh kurang lebih aja. Banyak yang mengikuti pendapat yang pertama ini. Hadis dan khabar sama aja. Yang keenam, al-asaru. Lugatan baqiyatus syai'i. Al-asar.
Menurut bahasa baqiyatus syai'i, sisa dari sesuatu. Istilahan fihi qaulani huma. Menurut istilah ada dua pendapat. Muradifun hadis, sama dengan hadis. Jadi bila menuruti pendapat yang pertama, hadis, asar, khabar, asar, hadis, khabar, asar itu sama artinya. Yang kedua, pendapat yang kedua, ma'udhifa ila sahabati wa tabi'in min aqwalin aw af'alin. Berbeda dengan hadis, yaitu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in min aqwalin aw af'alin. Jadi penyebutan istilah hadis, ada yang menggunakan hadis, ada yang menggunakan asar, ada yang menggunakan istilah khabar. Nomor 7, al-isnadu lahu ma'nayani. Isnad. Isnad artinya dua makna. Pertama, azwul hadisi ila qailihi musnadan. Menyandarkan hadis kepada yang mengatakannya musnadan dengan adanya sanad. Menyandarkan sebuah hadis kepada yang mengatakannya dengan adanya sanad. Hadis nang di dalam Sahih Bukhari itu kan ada haddasana anu. Qala Rasulullah SAW. Kemudian hanya isi hadisnya innamal a'malu binniyat pokoknya. Nah, itu kan hadis disertai dengan penyandaran hadis itu kepada orang yang mengatakannya dengan adanya sanad. Nah, itu disebut isnad. Bahasa lainnya sanad dan matan, isnad ngarannya. Nah, yang kedua, silsilatul rijal al-muwassilatul lil matni wa huwa bihadzal ma'na muradifun lis sanad. Yaitu mata rantai para perawi al-muwassilatul lil matni, yang menyampaikan kepada matan. Ya, wa huwa bihadzal ma'na muradifun lis sanad. Nah, isnad dengan pengertian ini sama dengan sanad. Ringkasnya, bila pendapat pertama ngaran isnad, sanad dan matan. Pendapat yang kedua, ngaran isnad itu adalah sanad saja, matan kada. Nah. Kedelapan, as-sanadu lughatan al-mu'tamadu. Sanad menurut bahasa al-mu'tamad, sandaran. Wasummiya kadzalik, dinamakan hal itu li'annal haditsa yastanidu ilaihi wa ya'tamidu alaihi. Karena sebuah hadis bersandar kepadanya dan berpegang kepadanya. Hadis itu banyak bergantung kepada sanad. Bila sanadnya tak buat perawi nang kada jelas, hadisnya menjadi lemah. Tapi bila sanadnya kuat, berisi orang-orang yang hebat, maka hadisnya menjadi hebat juga. Nah, bila sandarannya kan tadi sanad, bila sandarannya kuatnya berduduk gitu. Nah, bila sandarannya rapuh, gugurnya, artinya hadisnya menjadi gugur, menjadi lemah. Tapi bila sandarannya kuat, hadisnya kawa tegak dan kawa dijadikan dalil. Yang baknya istilahan silsilatul rijal al-muwassilatu lil matni, yaitu mata rantai perawi yang menyampaikan kepada matan. Yang kesembilan, al-matnu, matan. Masaluba lugatan masaluba wartafa'a minal ardi, yaitu yang saluba ini terangkat jadi kita, yang tinggi lah. Wartafa'a minal ardi, dan terangkat dari tanah. Matan ngarannya tanah nang
Ya, ada gunungannya sedikit lah. Itu matan. Istilahan ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam, yaitu ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam, apa yang di ujung sanad daripada sebuah ucapan lah. Hadasana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Nah, di ujung sanad ngarannya matan. Di ujung sanad. Nah, bisa dipahami antara sanad, isnad dan matan. Kalau isnad, sanad dan matan. Kalau sanad, sanadnya aja nama-nama perawi yang disebutkan daftar nama aja kita. Nah, atau rentetan nama-nama. Matan itu adalah bunyi hadis. Nah, itu juga ringkasnya. Yang ke-10 al-musnad, lugatan ismun maf'ulun, isim maf'ul min asnada syai'a ilaihi, daripada asnada syai'a ilaihi, menyandarkan sesuatu kepadanya. Musnad yang disandari jadi kita. Bima'na azahu, menyandarkannya, wa nasabahu ilaihi, dan menyandarkannya kepadanya. Musnad ini sasandaran. Bahasa kitanya. Nah, secara istilah di dalam ilmu hadis musnad apa pengertiannya? Pertama, kullu kitabin jama'a fihi marwiyati kulli sahabiyyin ala hiddatin. Setiap kitab jama'a fihi jumi'a fihi, dikumpulkan fihi pada kitab tersebut marwiyatu juga riwayat-riwayat atau hadis-hadis kulli sahabiyin ala hiddatin, setiap sahabat tertentu. Kita belajar hadis Riyadhus Shalihin kan, misalnya babul iman, babus shalah, babu taharah umpamanya. Nah, itu berdasarkan judul. Kalau musnad, hadis-hadis berdasarkan nama sahabat. Jadi di judulnya ada lagi babul iman, ada babu Abu Bakar, babu Ali bin Abi Thalib, babu Abu Hurairah. Nah, artinya hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah napa-napa, hadis-hadis yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib napa-napa, hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Bakar napa-napa. Nah, ada juga kitab hadis nangka itu. Hadis nangka itu ngarannya musnad. Nah, metode penulisan dengan maulah judulnya adalah nama sahabat, ngaran kitabnya adalah musnad. Kalau Riyadhus Shalihin lain musnad ngarannya, karena berdasarkan judul. Yang kedua, al hadisul marfu'ul muttasilu sanadan, hadis al marfu'u yang marfu'. Marfu' ini yang disandarkan kepada Nabi ngarannya marfu'. Al muttasilu yang bersambung sanadnya, sanadnya. Hadis marfu', muttasil pulang sanadnya, ngarannya musnad. Jadi bila ada sebuah hadis sanadnya sampai kepada Rasulullah, ngaran hadisnya adalah musnad. Yang ketiga, ayyurada bihi sanadu fa yakunu bihadzal ma'na masdaran mimiyan. Yang ketiga, yang dimaksud dengan musnad adalah sanad, fa yakunu bihadzal ma'na, maka jadilah dengan ini pengertian masdaran mimiyan, menjadi masdar mimi, masdar nang dimulai dengan huruf mim. Musnad dengan sanad sama. Yang ke-11, al-musnidu mayarwil haditha bisanadihi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya sendiri. Sawa nakana indahu ilmun bihi, sama saja ada dia memiliki pengetahuan dengan hadis yang diriwayatkannya tadi, am laisa lahu illa mujarradur riwayati, atau tidak ada
pemahaman kecuali semata meriwayatkan. Musnid ngarannya. Orang memang memiliki sanad seorang sampai kepada Rasulullah disebut musnid. Ke-13 al-muhaddis mayastawilu bi ilmil hadisi riwayatan wa dirayatan. Orang yang sibuk dengan ilmu hadis baik riwayat maupun dirayat. Kalau riwayah ini ilmu hadis riwayah ya orang yang belajar hadis fokus kepada pengamalannya. Misalnya belajar Riyadhus Shalihin itu ilmu hadis riwayah. Mayastawilu bi hadis wa dirayatan ya kita nih ilmu hadis dirayah ngarannya yang kita belajar ini. Ilmu hadis juga ngarannya. Cuman ilmu hadis riwayah lawan ilmu hadis dirayah yang kita pelajarin ilmu hadis dirayah. Sedangkan belajar Riyadhus Shalihin barangkali ada pulang belajar azkar, belajar Sahih Muslim, Sahih Bukhari, itu ngarannya belajar ilmu hadis riwayah. Wa yattali'u 'ala katsirin minar riwayat, dan mengetahui kebanyakan daripada riwayat-riwayat, wa ahwali ruwatiha, dan keadaan perawi-perawinya. Yang ke-13 al-hafiz fihi qaulani. Kita pisahkan sedikit lagi. Al-hafiz fihi qaulani. Al-hafiz muradifun lil muhaddis, sama dengan muhaddis. Inda katsiri minal muhaddisin. Kebanyakan menurut ahli hadis hafiz lan muhaddis sama. Ya, kalau ini ada ulama yang bergelar muhaddis, misal kayak Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani di Mekah. Meninggal sudah kan. Ada pulang wah ini masih hidup Habib Umar bin Salim bin Hafiz, itu al-muhaddis juga gelar sidin. Jadi pendapat yang pertama hafiz dan muhaddis sama. Yang kedua huwa arfa'un darajatan minal muhaddis, mengatakan al-hafiz ini lebih tinggi derajatnya daripada muhaddis. Biasa yakun ma ya'rifuhu fi kulli tabaqatin aksara mimma yajhaluhu, di mana apa yang beliau ketahui pada setiap tingkatan lebih banyak daripada yang tidak beliau ketahui. 14 al-hakim huwa man ahata ilman bi jami'il ahadis, yaitu orang yang meliputi keilmuannya dengan seluruh hadis-hadis. Hatta la yafutuhu minha illal yasir, sehingga tidak luput daripadanya kecuali sedikit. Orang nang ya ilmu hadisnya jaka ibarat hafalan tuh hafalannya banyak lah, ratusan ribu jadi kan. Ada ala ra'yi ba'd ahli ilmi, ini menurut pendapat sebagian ahli ilmu. Kemudian al-babul awwalu al-khabaru. Pembahasan selanjutnya kita mulai masuk kepada pembahasan ilmu hadis. Nang kaidah-kaidah tadi. Kalau nang sudah kita bicarakan selanjutnya masih berupa mukaddimah tentang isi kitab, tentang sejarah, tentang istilah-istilah dasar. Nih pertemuan kita selanjutnya insyaallah akan masuk kepada intinya belum. Sudah akan masuk kepada intinya. Ya, Allah a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La kulli wa nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina nabi wa nabi sallallahu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna faqina fid din 'alimna tawil. Allahumma astur aibana wa aib 'alimina inna bi rahmatina. Ya Allah ya Allah ya Allah wa sallallahu rabbana fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Alhamdulillah.